Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sugiyarti SE, peserta pendidikan guru penggerak PGP Angkatan 9 Kota Pekanbaru. Bersama ini, izinkan saya menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, di mana pada modul 1.1 ini membahas tentang konsep pemikiran-pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan penerapan pendidikan abad ke-21 pada konteks lokal nilai-nilai luhur sosial budaya. Memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan azas pendidikan. Berdasarkan potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini, di mana pada zaman kolonial pendidikan hanya bisa diperoleh oleh orang-orang tertentu saja. Artinya, pendidikan itu belum merata. Kondisi pendidikan pada zaman kolonial inilah menjadi awal perjalanan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk pembentukan perguruan taman siswa hingga pemikiran-pemikiran KHD tentang pendidikan. Dalam azas pendidikan, KHD membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan konsep-konsep dasar pendidikan. Pertama, pendidikan yang menuntun. Maksud pendidikan yang menuntun adalah pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya sesuai dengan kekuatan kodrat pada anak. Adanya konsep atau semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut uri handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat atau ide yang mendukung, di belakang memberi dorongan atau motivasi. Kedua, kodrat anak yang merdeka dan bermain. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Artinya adanya kemandirian dalam belajar si anak. Sedangkan bermain sebagai kodrat anak dalam pelajaran adalah menghadirkan pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang dilaksanakan dengan senang hati tanpa ada paksaan pada diri anak. Ketiga, konsep menghamba pada anak. Maksudnya adalah pendidikan itu hendaknya berpihak pada anak. Anak menjadi pusat atau student center. Segala hal yang diusahakan adalah untuk kepentingan anak, meliputi dari segala aspek. Keempat, anak bukan tabula rasa atau kertas kosong. Anak bukan kertas kosong maksudnya adalah melainkan garis-garis samar yang telah berisi tulisan. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang samar.
Tujuan pendidikan yaitu menuntun, memfasilitasi, membantu anak menebalkan garis samar agar bisa memperbaiki lakunya sehingga bisa menjadi manusia seutuhnya dengan konteks diri anak dan sosial kultural budaya. Kelima, penanaman budi pekerti. Adanya keselarasan atau keharmonisan antara cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Pendidikan hendaknya mampu menanamkan budi pekerti yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Sebelum mempelajari tentang dasar-dasar Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa memberi hukuman ketika siswa melakukan kesalahan adalah salah satu cara yang efektif untuk memberikan efek jera kepada siswa sehingga dia tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Akan tetapi, setelah mempelajari dasar-dasar pendidikan ini, terutama sistem ambang atau menuntun, saya menyadari bahwa mendidik siswa dibutuhkan kelemah lembutan, tutur bahasa yang santun, dan tindakan yang menuntun, agar siswa dapat berperilaku dengan baik dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Siswa melihat dan meniru apa yang dilakukan oleh gurunya, maka guru harus memberi teladan dalam segala hal, baik dari segi pengetahuan, tutur kata, maupun perilaku. Setelah saya mempelajari dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa dalam mendidik dibutuhkan kesabaran, keikhlasan, ketulusan, kasih, dan sayang agar ilmu yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Seperti kata pepatah, apa yang disampaikan dari hati akan sampai ke dalam hati. Jika guru ikhlas dalam menuntun, maka kemungkinan besar tujuan pendidikan itu akan tercapai pula. Adapun yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mencoba memahami watak atau karakteristik siswa, tidak menyamaratakan siswa atau memberi pelabelan yang tidak baik pada siswa, lebih sabar dalam membimbing atau menuntun siswa, tidak memberi hukuman baik berupa perkataan ataupun tindakan yang dapat melukai hatinya. Menggali tentang latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi dengan orang tua agar bisa memberikan pengajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui penggunaan media pembelajaran yang bervariasi berupa gambar, video, maupun audio, serta memberikan aktivitas yang bervariasi sesuai dengan minat siswa seperti bermain game, melakukan role play, dan sebagainya. Pendidik itu ibarat petani-petani. Dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali bibit. Misalnya ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Jika bibit padi, tumbuhkanlah padi. Jangan menumbuhkan padi berharap menjadi jagung, tidak akan pernah berhasil. Dan juga jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi. Tentunya hal itu juga tidak akan baik terhadap tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya. Dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, guru harus menghargai setiap karakter murid dan beri kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dalam Merdeka Belajar adalah belajar sesuai dengan kebutuhan kenyamanan anak
agar anak memahami apa yang dipelajari sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya yang mempunyai ciri dasar, yaitu secara lahir bebas, secara batin mandiri. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tapi guru bisa membantu memfasilitasi anak murid untuk mencapai tujuannya, dan upayakan anak melakukan tanpa paksaan, tapi karena kesadaran atau kemauan murid itu sendiri. Demikian refleksi dan kesimpulan dari saya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.